Review film Para Perasuk, film yang disutradari Regas sang perusak standar film Indonesia. Karena gara-gara film ini, standar bagus film Indonesia jadi naik. Para Perasuk adalah film Indonesia yang premier di Sundance, bro. Sundance, salah satu festival film terbaik di dunia. Dan pemutaran perdananya dapat standing ovation. Gokil Regas. Gak heran, gua nontonnya sampai nangis, bro. Bukan nangis karena ceritanya sedih, nangis karena kagum, karena bagus banget. Kok bisa sih Regas bikin film kayak gini? Di satu daerah bernama Desa Latas memiliki sebuah tradisi kebudayaan unik yang bernama sambetan. Sambetan tuh kayak konser musik dengan kearifan lokal, budaya yang dikombinasikan dengan unsur supernatural. Tapi bedanya ini adalah pesta kerasukan massal dengan roh binatang. Ada 20 jenis roh binatang di sini. Jadi ada yang berperan sebagai perasuk, ada yang berperan sebagai pelamun. Perasuk ini menstimulasi orang supaya kerasukan roh binatang. Nah, yang kerasukan roh binatang itu dinamakan pelamun. Jadi di mata para pelamun, sambetan ini semacam bentuk healing alias ritual atau aktivitas yang membahagiakan mereka. Mungkin kalau di Jakarta healingnya staycation ya. Kalau di Desa Latas healingnya kesurupan atau kerasukan roh binatang gitu. Jadi ada perasuk, ada pelamun. Lah, ngelamun, lanjutin mas. Kerasukan apa tuh mas? Roh Scorpio. Itu mah yang mahal. Yamaha Scorpio 2006. Ceritanya diambil dari sudut pandang Bayu yang diperanin oleh Angga Yunanda. Jadi si Bayu ini adalah pengiring musik di acara sambetan yang ingin menjadi perasuk gitu. Jadi ada sanggar pusat yang dipimpin oleh Guru Asri yang diperanin sama Anggun C. Sasmi sedang mengadakan audisi mencari perasuk baru. Nah, pesertanya itu atau finalisnya itu terdiri dari 3 orang. Ada Ananto yang diperanin sama Brian Domani, ada Pawit Arifin yang diperanin sama Ciko Kurniawan, dan Bayu yang diperanin Angga Yunanda tadi. Jadi mereka berkompetisi untuk mendapatkan gelar perasuk baru. Di sisi lain, Desa Latas ini sedang dijajah oleh suatu perusahaan yang ingin mengubah desa atau yang ingin mengubah lahan desa menjadi lahan perumahan, mall, hotel, restoran mewah gitu. Intinya mereka berusaha menggusur penduduk dengan cara membayar atau membeli dan merubah ekosistem itu menjadi sebuah kota metropolitan. Dan di sini peran Sanggar Sambetan yang dipimpin oleh Guru Asri Anggun C. Sasmi tadi berusaha melawan dengan cara membeli tanah yang mau dibeli oleh perusahaan itu. Jadi mereka nih berjuang sekuat tenaga supaya perusahaan itu tidak membeli lahan-lahan masyarakat. Dan sepertinya kejadian ini memang lazim di Indonesia. Makanya Regas ngambil perspektif ini dimasukin ke dalam cerita supaya penonton tuh lebih relate dan lebih ngerasa Indonesia banget ya, dimana orang-orang atau banyak sekali perusahaan yang menindas rakyat kecil ya, seperti yang kita tahu gitu. Jadi kayaknya sudut pandang seperti ini tuh membuat film ini relate bagi masyarakat Indonesia. Menurut keyakinan saya. Kalau ngomongin aspek penyutradaraan, menurut gua Regas gila, nggak ada otak. Gua rasa dia nulisnya sambil makan mushroom. Maksudnya mie ayam pakai mushroom, mie ayam jamur. Belum lengkap tadi, maaf ya. Karena menurut gua visualnya bagus banget gitu. Gue tuh ngeliatnya kayak Regas adalah salah satu master gitu di bidang visual storytelling. Gila, kayak gak lazim aja ada film di Indonesia gitu visualnya. Gimana ya menjelaskannya, kayak lu harus nonton sendiri gitu. Saking bagusnya, saking absurdnya, saking out of the boxnya, sehingga gue tuh ngerasa kayak dunia ini kayak seakan-akan ada di dalam kepalanya Regas dan kita mengikuti keabsurdan kepalanya Regas. Pada dasarnya film Para Perasuk ini bercerita tentang sebuah kebudayaan, keadaan masyarakat, trauma, ambisi, dan penerimaan masa lalu. Tapi dikemas dengan cara liar, gila, dan absurd total. Ini tuh level absurdnya tuh udah kayak ownernya Aldi's Burger. Harusnya Aldi Taher yang main Para Perasuk. Jadi roh
kecoa. Kebayang nggak? Alitair jadi roh kecoa. Apalagi koreografi pas para pelamun kerasukan roh binatang. Gila banget. Magical moment scene-nya tuh kacau. Udah banyak banget shot yang bikin gua geleng-geleng kepala. Saking indahnya. Kita tuh berasa kayak nonton konser atau pagelaran kebudayaan secara imersif melalui layar lebar. Gokil. Kalau boleh, kayaknya nih, kayaknya ini kalau boleh ngadi-ngadi nih, kayaknya Regas mengambil unsur kebudayaan Indonesia seperti reog, kuda lumping. Nah, dua kesenian itu kan menggabungkan beberapa unsur nih. Ada unsur kebudayaannya, ada unsur musiknya, dan juga ada unsur magisnya atau hal-hal yang berhubungan sama supernatural. Jadi Regas mengkombinasikan itu dan diramu sedemikian rupa dan dibuatlah sebuah kesenian atau ritual atau hiburan budaya bernama sambetan. Kepikiran aja tuh anak ya. Gila. Film ini tuh udah kayak diskotik dangdut pinggiran. Isinya bintang semua. Wih, itu mah bintang mas. Ya maksud gua, ya pemainnya gitu, bintang semua. Bayangin aja nih, ada Angga Yunanda, ada Brian Domani, ada Maudy Kusnaedi, ada Maudy Ayunda dong. iya udah sama aja. Iya udah oke. Anggun C. Sasmi, Ciko Kurniawan, Garindra Bimo, Indra Birowo, Indra Herlambang di insert. Bukan di situ. Gak ada Indra Herlambang, gak ada. Kalau ngomongin visual sejauh ini menurut gua para perasuk adalah pencapaian tertinggi hasil duet maut antara Regas dan Kang Unai atau Mas Gunar Nimpono sebagai DP. Banyak banget adegan yang bikin gua kagum, bengong, sampai netes air mata. Karena diinjek Kang Sule. Bukan, maksudnya asli gua nangis. Ntar gua kasih nih gambar gua nangis nih ya. Saking indahnya bro. Gila. Bagus banget Regas. Overall ini film wajib banget lo tonton karena feel-nya macam-macam, campur-campur rasanya. Ada seru, ada tegang, ada haru, ada sedikit sedihnya juga, ada semacam tense-nya juga, dan ada lucunya juga, dan ada banyak banget scene atau shot-shot yang bikin ini terasa magical gitu. Jadi terasa banget gitu cinematic experience yang luar biasa. Dan tolong cari diksi yang lebih tinggi dari Absolut Cinema. Kalau lu nemu, tolong disematkan ke film para perasuk ini. Karena film ini segila itu, sebrengsek itu, seliar itu, seabsurd itu, dan semagical itu. Jujur aja ya, personal preference atau ini subjektif banget ya. Gue tuh ngerasa nonton film para perasuk tuh kayak nonton film-filmnya Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, Kim Ki-duk gitu. Gue ngeliat ada experience atau ada DNA tiga sutradara hebat itu di para perasuk. Gue bingung gimana ya ngejelasinnya, saking bagusnya menurut gue. Ya mungkin ini jadinya subjektif banget karena gue merasa ini tuh bener-bener Absolut Cinema yang masterpiece, yang ratingnya, gue jarang-jarang ngasih rating ya, tapi gue berani bilang, buat gue ini 11/10. Dan akhirnya, semenjak jatuh cinta, seperti di film-film, ada lagi satu film Indonesia terbaru yang masuk list film terbaik sepanjang masa, versi gue. Para perasuk, versi gue. Ini konten gue. Kalau lu gak suka, lu bikin aja video sendiri. Ngapa jadi ngatur-ngatur? Iya, lu bilang, oke, lu bilang apa? Biasa aja, oke, gak apa-apa. Tapi kan ini versi gua. Ngapa jadi lu ngatur-ngatur lo? Hah? Lu aja bikin review sendiri. Oke? Santai bang, santai. Iya, gue emosi. Karena pasti ada aja yang bilang, ini over apa gitu, over game over apa-apalah gitu. Pokoknya yang reviewnya terlalu bagus. Enggak, ini emang sebagus itu coy. Gitu. Oke, buat teman-teman yang belum nonton, segera nonton. Dan buat yang udah nonton, ya, tolong komen di sini. Di sini juga boleh nih. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga terserah. Pokoknya komen ya. Jangan lupa like, subscribe, share channelnya Pancelan Entertainment, dan kasih tahu lagi kira-kira gue harus mereview film apa lagi. Tapi tolong jangan film yang jelek karena nanti gue ngina-ngina gak enak. Jadi film yang bagus-bagus aja gitu. Karena sejauh ini kita cuman nge-review film yang bagus. Kalau film jelek buang-buang waktu dalam hidup nontonnya coy. Maaf ya. Udah, sampai ketemu di
review film selanjutnya. Dan jangan lupa nonton film Para Perasu. Karena di sini lu melihat Angga Yunanda dan Maudy Ayunda jadi alay. Pacaran di rawa.